Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita semua boleh ada di negara Indonesia yang besok tepat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Mari kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Tanah Air Beta. Di setiap kursi Bapak Ibu Saudara ada bendera merah putih. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau kibarkan bendera ini. Haleluya. Indonesia Tanah Air Beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir Beta, dibuai dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air Beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, aku puja, aku kasih. Tenagaku bahkan jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir Beta, dibuai dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Merdeka! 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 Haleluya! Puji nama Tuhan. Mari kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Glory haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu bagi kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau yang kami tinggikan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari tinggikan Dia. Hanya Engkau Allah yang kami tinggikan. Haleluya. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang layak disembah. Allah yang layak Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau bersuka cita bersorak-sorai, meninggikan Raja di atas segala raja. Baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah, semua menikmati kehadiran Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Serahkan ibadah pagi hari ini, ibadah ucapan syukur, karena kami berada di negara Indonesia yang 75 tahun kami mengalami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Puji nama Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri. Kita punya visi untuk bangsa ini. Kita mau satukan hati kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Haleluya.
kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Demikian bunyinya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan sekarang luka. Dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Haleluya. Tuhan ada di tempat saat kita merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat kepada jalan kebenaran. Syukur untuk setiap rencanamu Tuhan dan rancanganmu yang mulia. Karena dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Haleluya. Ramaya Shikina. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa. Semuanya tuh bagi berdiri. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Yes, amin. Kami membawa bangsa kami dalam doa kami kepada-Mu Tuhan. Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Katakan hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi katakan hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di negeri ini. Kami tahu tidak ada sesuatu yang kebetulan ketika Tuhan menempatkan kami menjadi umat-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. 75 tahun Tuhan sudah memimpin bangsa kami. Dan kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan bagi negeri kami. Hari ini kami mau bersyukur karena kami adalah bagian dari apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah negeri ini. Dan hari ini Tuhan, kami sebelum kami menaikkan doa secara khusus negeri ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu, pesan lewat firman-Mu untuk setiap kami. Ya Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan melawat kami. Amin. Tuhan siapkan kebenaran-Mu buat kami. Ya Tuhan. Mari berfirman-Lah Tuhan, urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Kami percaya pagi hari ini, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang di rumah dan yang mengikuti ibadah live streaming hari ini, kami dilawat, kami diberkati lewat firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan kami. Amin. Di dalam nama Yesus kami percaya Roh Kudus adalah guru yang agung yang akan mengajar kami pada seluruh kebenaran-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Hari ini kita bersama-sama beribadah, bersyukur. Dan hari ini adalah ibadah yang spesial, yang khusus. Kita bersyukur karena kita boleh ada menjadi bagian dari negeri ini. Hari ini kita bersama-sama dengan nuansa merah putih. Karena kita tahu kita cinta Indonesia, amin. Kita mengasihi negeri ini. Dan kita bersyukur 75 tahun. Besok pagi kita akan mengadakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Dan hari ini kita sebelum kita memperingati, kita merayakan ucapan syukur dalam ibadah kita hari ini. Walaupun kita masih dengan protokol kesehatan, tapi itu tidak menghilangkan sukacita kita. Untuk kita boleh bersama-sama bersyukur, merayakan anugerah Tuhan bagi bangsa kita. Saudara, tema perayaan ulang tahun yang ke-75 adalah Indonesia Maju, betul ya? Dan hari ini saya mau beri tema bersama menuju Indonesia Maju. Saudara, kemerdekaan adalah kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah untuk kita bisa berbuat baik. Secara khusus kita bagi umat Tuhan, kita bersyukur bahwa kita semua umat Tuhan, baik umat yang beragama di Indonesia, kita yang mengakui bahwa Allah memimpin bangsa ini, Allah berdaulat atas bangsa Indonesia, seharusnya menyadari bahwa makna kemerdekaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita memiliki kewajiban moral untuk apa? Untuk kita boleh menjadi berkat, mensejahterakan bangsa ini yang mungkin dalam beberapa abad hidup dalam penderitaan. Saya percaya juga Allah punya tujuan untuk membebaskan dan memerdekakan negeri kita. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Allah juga memberikan teladan dalam firman-Nya. Bahwa Allah punya inisiatif. Allah lebih dulu punya inisiatif ketika bangsa Israel mereka dalam penderitaan, pergumulan, mereka menjerit, mereka menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dikatakan Allah turun tangan membebaskan dan memerdekakan umat-Nya. Saya percaya juga Tuhan yang berdaulat bagi bangsa ini. Dan saya percaya Allah juga ingin membangun
dan bersama dengan kita membebaskan orang-orang juga yang dalam sengsara. Tuhan selalu ingin membebaskan yang terbelenggu, yang terikat. Kemerdekaan yang dianugerahkan kepada kita bangsa Indonesia perlu kita syukuri dan kita sungguh-sungguh bangun bersama-sama untuk kita boleh lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, hari ini kita mau merenungkan apa yang hendak kita renungkan dalam teks kita. Mari kita baca Yeremia pasal 29. Hari ini kita akan membaca bagian ini. Yeremia pasal yang ke-29. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yeremia 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Mari kita akan baca bersama-sama bagian ini. Sudah dapat semua, amin? Yeremia 29 mulai ayat yang 1. 1, 2, 3. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi mereka yang mimpikan. Mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, telah genap 70 tahun lagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu di tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu, akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai berikan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita renungkan apa yang kita harus lakukan melalui teks Yeremia 29 berkenaan dengan 75 tahun. Mari bergerak bersama menuju Indonesia maju. Saudara, kenapa? Saya percaya apa yang dicantangkan lewat pemimpin kita, Indonesia maju, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan katakan dalam ayat ini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Artinya tidak salah kalau pemimpin negeri ini berkata kita siap masuk bersama-sama menuju Indonesia yang maju.
Karena percayalah Tuhan juga merancangkan buat kita. Rancangan bukan kecelakaan. Rancangan bangsa yang hancur, terpecah belah, tercerai-berai. Tapi dikatakan justru yang tercerai-berai akan dikumpulkan, akan disatukan. Saudara, hari ini kita melihat sebagai umat Tuhan, pertama sebagai warga negara yang baik kita harus terus berjuang. Katakan berjuang. Untuk membebaskan ketertinggalan kita menuju Indonesia maju. Saudara, kita harus meningkatkan mutu sumber daya kita di berbagai bidang. Secara khusus dalam hal iman kita. Kita harus meningkatkan iman kita sebagai umat Tuhan. Karena iman itulah yang akan menarik berkat Tuhan bagi bangsa ini. Amin. Mental kita bukan lagi mental yang menjajah, mental yang membodohi, memfitnah, mengkritik, minta maaf. Kalau istilah sekarang mental nyinyir. Kita hanya mengkritik, menjelekkan pemerintah. Saudara, kita harus berlomba-lomba meningkatkan kemajuan. Baik kita sebagai warga gereja, kalau kita ingin Indonesia maju, dimulai dari diri kita sendiri, katakan diri kita sendiri. Lalu keluarga kita, lalu gereja, kita harus menjadi gereja yang siap maju. Karena saya percaya ketika kita gereja punya pikiran maju, saya percaya kita bergerak bersama-sama, saya percaya kita akan menjadi dampak bagi negeri ini. Saudara, unggul melayani dalam berbagai bukti kita sebagai umat Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh bekerja bersama-sama untuk menuju Indonesia yang maju dalam segala hal. Kalau kita melihat dalam perikop ini yang kita baca, kita melihat bagaimana Israel masuk dalam kategori kerajaan yang gagal. Saudara, mungkin kalau kita lihat sekarang, wah, orang berkata Indonesia nggak mungkin akan maju. Indonesia gagal, apalagi dengan pandemi ini. Ekonominya merosot. Kalau ada grafiknya apa itu? Berapa? Indeks ekonominya turun drastis. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat bangsa Israel, saudara lihat, tidak ada sesuatu yang mungkin baik. Mereka seperti negara yang gagal. Kenapa? Mereka ada dalam pembuangan. Namun ada satu yang perlu dicatat. Di dalam kegagalan dan kehancuran bangsa Israel, Tuhan menjanjikan pemulihan, penyertaan, pemeliharaan. Dalam kegagalan umat Tuhan, Tuhan mengajar mereka untuk tetap melihat bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berkuasa untuk seluruh alam semesta ini, termasuk atas bangsa-bangsa, dan saya percaya termasuk juga Indonesia. Kita harus punya iman bagi negeri ini. Kita harus percaya bahwa juga Tuhan berdaulat atas bangsa Indonesia yang kita kasih dan cintai. Kita lahir di negeri ini, kita makan di negeri ini, kita minum di negeri ini, dan kita harus percaya bahwa negeri ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan saya percaya juga Tuhan mengasihi bangsa ini. Dari sini hendaknya kita mulai menaruh pengharapan dan kepercayaan kepada Allah berkenaan dengan kondisi negara kita. Bahwa Allah yang sama juga memelihara dan menyertai umatnya Indonesia. Saudara, mari kita belajar melalui kegagalan dan kehancuran Israel ini. Kita bisa mempelajari beberapa hal. Yang pertama apa? Hal yang pertama yang harus kita pahami adalah apa? Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Amin. Saudara, dalam ayat ini memang sangat kata terjemahannya, kemana kamu aku buang. Itu dalam ayat yang ke-7, saya akan bacakan coba ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Wow. Rasanya sepertinya kita ini umatnya itu dibuang. Saudara, ayat yang ke-14 juga di sana dijelaskan. Ayat yang ke-14. Bagian akhir, dan aku mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Mungkin kalau kita berpikir, Tuhan kenapa ya saya ada di Indonesia? Kenapa Tuhan enggak pilih saya jadi orang Amerika? Ada yang pingin jadi orang Amerika? Bule gitu. Ada yang mau jadi orang Korea? Seperti Pak Sujayo
Ibu O. Atau mungkin jadi orang Jepang. Saudara percaya enggak? Ini bukan masalah dibuang, tapi saya percaya kata dibuang itu sebenarnya bicara mengenai bahwa Tuhan itu punya rencana. Tidak ada yang kebetulan Tuhan tempatkan kita ada di negeri ini. Amin. Tuhan punya maksud. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, kita menemukan bahwa Allah berperan aktif dalam kisah pembuangan bangsa atau bangsa Yahudi ke Babel. Tidak pernah ada yang kebetulan. Hal ini dilakukan karena Allah tahu bahwa kejahatan dosa bangsa Israel begitu sangat besar. Tetapi dalam pembuangan itu juga Tuhan punya tujuan. Kalau kita melihat ayat yang ke-7 tadi dikatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Di tengah-tengah kegagalan bangsa Israel. Sepertinya terbuang, tinggalkan kampung halamannya, negeri asalnya. Tetapi ternyata di balik semua itu Tuhan punya tujuan. Tuhan punya maksud. Supaya bangsa Israel dimanapun mereka berada ditempatkan, walaupun dibuang. Saya percaya itu bukan dibuang, tapi diutus. Untuk boleh menjadi berkat. Walaupun dalam situasi yang sangat sulit. Hidup di pengasingan dalam pembuangan. Bukan orang merdeka. Tapi dikatakan bangsa Israel meresponi apa yang menjadi rencana Tuhan. Dikatakan apa? Mereka punya satu kerinduan dan tugas. Yaitu apa? Usahakanlah kesejahteraan kota. Kalau kita ingin maju, kita nggak hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Kita harus berpikir, dimanapun Tuhan tempatkan kita harus jadi berkat. Karena Tuhan utus kita untuk sama-sama bergerak menuju Indonesia yang maju. Perlu ada anak-anak Tuhan yang punya hati bagi bangsa ini. Dan berkata Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan sedang mengutus kami. Menempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini. Karena Tuhan mau kami tampil menjadi berkat. Pembuangan mereka ke Babel bukanlah tanpa tujuan. Kita bisa melihat cerita bagaimana Daniel dan ketiga sahabatnya. Sadrah, Mesak dan Abednego melakukan tugas dari Allah dengan setia. Bukan hanya itu, di Babel pun mereka memberitakan nama Tuhan. Dengan kata lain, pembuangan tersebut sebagai pengutusan. Adakah kita melihat bahwa perjalanan hidup kita sebagai bentuk panggilan dan pengutusan dari Allah? Pernahkah saudara berpikir, kenapa saudara jadi orang Indonesia? Pernahkah saudara berpikir bahwa saudara ada di Jawa Barat? Menjadi warga Kabupaten Bandung. Pernahkah saudara merenungkan, kenapa Tuhan tempatkan saya di mana hari ini Tuhan bawa kita dan ada? Saya tahu tidak pernah ada yang kebetulan. Tuhan punya maksud, Tuhan sedang mengutus kita. Walaupun kita berkata, saya dalam situasi yang sulit. Saudara, bangsa Israel adalah bangsa, dalam konteks ini adalah bangsa yang gagal. Karena hidup dalam pembuangan. Tapi kegagalan, sepertinya situasi dan kondisi tidak bisa menjadi alasan buat kita untuk tidak bergerak maju dan siap jadi berkat. Di tengah-tengah situasi apapun, mari jangan putus asa dan kehilangan pengharapan. Lakukan saja yang bisa kita lakukan. Saudara lihat dalam ayat ini. Ayat yang ke-4, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Dan lihat, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Kita nggak bisa berpangku tangan dan nyinyir. Lalu ngomong, ekonomi pemerintah nggak ada harapan. Bangsa ini nggak ada harapan. Yang harus kita lakukan saja yang bisa kita lakukan. Amin. Kalau kita bisa berkebun, berkebun. Kalau kita bisa lakukan apapun, lakukan. Dan nikmati hasilnya. Percayalah, tanah inilah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita anak-anak Tuhan, kita tampil. Kita tidak tinggal diam, meratapi nasib kita. Tapi kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan sebagai umat Tuhan, bangsa ini. Tuhan mau
kesejahteraan kota ini ada dalam hati kita. Ada dalam kerinduan kita. Tadi pujian mengatakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya rindu ini menjadi doa dan kerinduan kita. Sebagai umat Tuhan, kita tidak mengikut-ikut putus asa dan meratapi situasi di negeri yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Tapi sebagai umat Tuhan, paling tidak kita mau lakukan bagian kita. Tetaplah beraktivitas. Yang keluarga muda, berkembang biaklah, punya anak. Jangan takut. Karena saya percaya semakin banyak anak pun, kalau kita ada dalam kehendak Tuhan, Tuhan gak pernah biarkan kita. Tuhan pelihara kita. Amin. Frans, hari ini ada, luar biasa. Saya percaya semua kita, lakukan saja, jangan pernah takut hidup di negeri ini. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang berdaulat atas negeri ini. Doa-doa yang kita naikkan, walaupun mungkin saya mau katakan hari-hari ini kita berkata bahwa kita ini mungkin dalam keadaan sepertinya gagal. Kita berkata, Tuhan, tidak mungkin lagi Tuhan pulihkan saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua yang tercerai-berai akan dikembalikan oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan pemulihan bagi negeri ini. Tuhan janjikan pemulihan buat setiap kita. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan. Yakin bahwa Tuhan tetap terus berdaulat di tengah-tengah bangsa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang menempatkan kita di Indonesia. Allah juga yang mengutus kita untuk bekerja, bertempat tinggal, bersekolah, kuliah. Di tempat-tempat yang sekarang kita tempati, sadarilah bahwa Tuhan mengutus kita untuk kita siap jadi berkat. Amin. Kita siap masuk menjadi Indonesia yang maju. Jangan pernah berkecil hati. Mari kita hargai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan melalui bangsa ini. Dan mari isi kemerdekaan untuk kita terus berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Amin. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan itu rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Itu artinya sesuai dengan tema tahun ini, Indonesia Maju. Hari depan Indonesia ada dalam anugerah Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Saudara, yang kedua adalah apa? Tuhan memberikan tugas buat kita, yaitu apa? Ayat yang ketujuh sekali lagi kita baca. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah. Bukan berdoa dulu tapi usahakan dulu baru. Tapi ini sejajar. Dua-duanya harus. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Tapi bagian yang lain kita juga perlu berdoa bagi bangsa ini. Nanti bentar kita akan bersama-sama berdoa. Menutup puncak dari ibadah kita hari ini. Kita umat Tuhan mau sepakat berdoa. Saya percaya lewat doa kita, 75 tahun Indonesia akan masuk dalam Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Indonesia maju. Saudara, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Berdoa, mengusahakan, berdoa. Saudara, Paulus memberikan nasihat untuk mendoakan para pemimpin bangsa kita. Sebelum Paulus membahas tentang gereja, Paulus mendesak Timotius, mengajarkan Pak Timotius apa? Lebih dulu doakan pemerintah. Mengapa hal ini harus dilakukan? Karena apa? Secara geografi gereja berada dalam negara, betul? Betul? Kita ada gereja di bawah negara. Kita dilindungi oleh negara. Dan kita bersyukur negara ini punya 5 yang penting dasar negara, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa ini menghargai bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, kita dihargai, kita dilindungi, menjadi hak asasi kita.
Karena itu secara rohani kita perlu mendoakan pemerintah. Dan Alkitab mengatakan hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Saya percaya kalau kita berdoa, dikatakan hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingini. Makanya kita perlu berdoa. Kalau kita sebentar juga di bulan Desember kita akan masuk dalam pilkada serentak di seluruh Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan berikan pemimpin yang tepat. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan pemimpin yang punya pengabdian untuk mensejahterakan kota kita. Supaya pemimpinnya pemimpin yang benar. Pemimpin yang jujur. Pemimpin yang sungguh-sungguh jadi berkat. Bagi bangsa ini, bagi kota kita, bagi Kabupaten Bandung. Dan itu perlu kita doakan. Sebagai umat Tuhan. Supaya kita siap masuk dalam Indonesia yang maju. Amin. Bukan hanya itu, bukan hanya mendoakan, tapi mengusahakan kesejahteraan Daniel dan teman-temannya. Melaksanakan tugas ini dengan baik. Sehingga mereka mendapat kepercayaan yang besar dari Nebukadnezar. Demikian juga kita hendaknya kita melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan. Untuk mendatangkan kesejahteraan dan kemajuan bagi negara kita. Jika kita bisa membangun Indonesia dari segi hukum, bangunlah. Anak-anak muda, kalau engkau punya hati untuk belajar hukum, belajarlah. Jadi sarjana hukum, para pengacara, hakim, jaksa yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau engkau bergerak di dunia pendidikan, para guru, pahlawan tanpa tanda jasa, jadilah guru yang baik. Kalau engkau bergerak di kesehatan, Ibu Nung, jadilah seorang yang melayani masyarakat dengan baik. Kalau kita bergerak di keamanan, pertahanan, ada di sini Pak Cahyo dan Mas Fajri. Jadilah laskar tentara nasional yang takut akan Tuhan. Yang siap mengabdi. Kalau kita mungkin bergerak dalam dunia pertanian, ekonomi, ketahanan pangan, jadilah petani yang jujur, petani yang ulet, petani yang tekun, petani yang sungguh-sungguh mengambil bagian untuk ketahanan pangan bagi negeri ini. Dan tidak ada yang mengecilkan bahwa petani, kalau nggak ada petani kita nggak akan makan, betul? Jadi kalau kita jadi petani, jangan kecil hati. Semua adalah bagian masing-masing dan jadilah seseorang yang siap menjadi berkat, mensejahterakan kota kita di mana Tuhan tempatkan kita. Lakukanlah dengan setia. Itulah pelayanan. Saya katakan, melayani itu bukan hanya di kotak dalam gereja, tapi bagaimana kita harus jadi berkat di masyarakat. Itulah artinya kita siap menjadi Indonesia yang maju. Kehadiran kita harus siap jadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Satu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita membangun dimulai dari keluarga kita. Amin. Keluarga yang mencintai Tuhan. Keluarga yang terus ditanamkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga seluruh anggota keluarga kita hidup dalam takut akan Tuhan. Saya percaya kalau keluarga, bangsa ini akan terjadi revolusi mental kalau dimulai dari keluarga. Kalau keluarga dipulihkan, akan terjadi revolusi mental untuk bangsa ini. Amin. Yang terakhir saudaraku ayat 10-14, Tuhan punya janji untuk hidup kita. Kalau kita berkata kita bersama-sama menuju Indonesia maju, itu bukan apa ya, mimpi yang di siang bolong, enggak. Karena Alkitab katakan, betul? Kalau beberapa orang katakan bahwa bangsa ini akan masuk dalam Indonesia maju, mari kita imani, kami perkatakan dengan iman, benar Tuhan bahwa Indonesia akan dipulihkan. Ada janji Tuhan, ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan sampaikan oleh Tuhan melalui Yeremia. Untuk apa? Untuk bangsa Israel. Ayat 10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun lagi. Kita sudah genap berapa? 75. Kita lebih dari Babel. Amin. Genap 75, kita harus bersuka cita. Amin. Dan kalau sudah genap, barulah aku memperhatikan kamu. Percayalah, Tuhan punya waktu. Katakan punya waktu. Dan waktu Tuhan itu waktu yang tepat dan terbaik bagi bangsa ini. Memang sepertinya kita diizinkan menghadapi pandemi yang sepertinya tidak ada kepastian. Tapi percayalah, Tuhan punya waktu. Waktu Tuhan itu waktu yang tepat
untuk memulihkan bangsa ini. Saya yakin virus corona tidak akan membuat bangsa ini hancur. Amin. Saya percaya justru lewat virus ini akan menjadi pijakan untuk bangsa ini melompat, bergerak maju. Kenapa? Karena ada anak-anak Tuhan yang mengasihi bangsa ini, yang mau berdoa bagi bangsa ini, yang punya hati bagi bangsa ini, yang punya iman bagi bangsa ini, bahwa bangsa ini pasti dipulihkan untuk siap maju menjadi Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menjanjikan pemeliharaan, penyertaan bagi Israel. Dalam ayat 10 tadi, aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Itu bicara pemulihan. Tuhan janjinya tidak pernah kembali dengan kosong. Amin. Bagaimana kita menyikapi bangsa, pergumulan bangsa ini. Bagaimana kita memandang peran Allah dalam pergumulan bangsa kita. Percayalah, kalau Tuhan berjanji bagi umatnya Israel, saya percaya hari ini 75 tahun Tuhan juga berjanji buat kita. Dan janjinya akan digenapi. Kalau kita hari ini sedang bergumul, apakah kita tetap mempercayai bahwa Allah dalam setiap peristiwa terjadi di negara ini, Dia berdaulat. Saya yakin Tuhan bukan menutup mata untuk situasi yang terjadi, situasi yang sedang Tuhan izinkan di tengah-tengah bangsa ini. Tapi saya percaya Tuhan matanya terbuka lebar. Dan saya percaya Tuhan tetap mengasihi negeri kita. Tuhan tetap mengasihi bangsa ini. Walaupun kita tahu ada banyak mungkin orang-orang yang bergerak di dunia kesehatan yang harus jadi martir. Karena mereka melayani, mengabdi kepada masyarakat, mengobati orang-orang yang tak virus dan terpapar virus. Tapi saya percaya Tuhan tetap mengasihi negeri ini. Akan ada waktunya pemulihan terjadi bagi negeri ini. Mari kita mau tetap membangun kepercayaan kita kepada Allah yang adalah sanggup memelihara hidup kita. Dan hendaklah kita tetap percaya bahwa Allah itu punya janji dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat hidup kita. Mari kita mau siap berkata, Tuhan saya mau di usia yang ke-75 tahun saya siap bergerak maju. Menuju Indonesia yang maju dan diberkati oleh Tuhan. Indonesia yang dipulihkan. Indonesia akan dibawa naik. Akan menjadi Indonesia yang diberkati dan menjadi berkat. Karena ada anak-anak Tuhan. Sudah lihat? Ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Abraham itu negosiasi. Dari berapa orang sampai akhirnya berapa orang? Tinggal 10 orang ya. Kalau 10 orang ya tapi gak ada 10 orang. Cuma berapa? Cuma 4. Bayangkan. Kalau ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini, masakan si Tuhan membiarkan menutup mata. Dan hari ini kita GKI Berea keluarga besar, kita mau menjadi bagian dari negeri ini. Paling tidak kita mau berdoa supaya Tuhan pulihkan negeri kita menjadi Indonesia yang maju. Saudara, kami bersama-sama Yayasan Cahaya Sinar Bangsa, bersama dengan Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil Indonesia, Yayasan Ayub Indonesia, GAMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, lalu Sekolah Tinggi Teologi Palu dan Bala Keselamatan bersama-sama lembaga yang lain. Besok akan membuat satu momentum dalam rangka menyambut dan merayakan HUT Kemerdekaan 75 dengan tema Indonesia Maju, dengan mengadakan kegerakan bersama, yaitu kegiatan gerakan tanam bersama, tanah dimerdekakan. Besok jam 10, dimulai jam 9, kita akan Zoom meeting video di berbagai belahan di Indonesia. Untuk apa? Tepat jam 10, kita 15 akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu ada apa? Ini apa namanya? Kalau detik-detik proklamasi, kita akan sikap berdiri, lalu kita akan berada di tempat tanah kita masing-masing. Kalau saudara mau ikut, saya akan ada di tanah di atas untuk berdoa di tanah di sana. Kita mau berdoa begini supaya tanah yang kita injak itu menjadi tanah yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau merdekakan tanah ini. Kita mau berkata, kalau Tuhan berkata tanah yang kamu injak, kalau kamu doakan tanah itu akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau berdoa. Mungkin kita tidak banyak bisa melakukan, tapi paling tidak kita berdoa. Kita rindu di usia yang ke-75 tahun ini. Indonesia dibawa maju dan dipulihkan oleh Tuhan.
Dan itu doa kita, dan itu kerinduan kita. Biar nama Tuhan dimuliakan di negeri ini. Akan ada banyak orang dilawat oleh Tuhan. Akan ada banyak orang dipulihkan oleh Tuhan. Hari-hari ini mungkin orang-orang yang terpapar sakit virus corona akan dibawa dijamah oleh Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Kita berdoa, ini momentum yang baik buat kita umat Tuhan. Kita mengambil bagian, kita nggak hanya peduli untuk usaha kita saja. Ingat, kita tidak mungkin akan bisa berusaha kalau bangsa ini nggak aman. Dan keamanan boleh terjadi kalau kita mau berdoa bagi bangsa ini. Dan mari, paling tidak, luangkan waktumu. Saya rindu besok kita berikan waktu khusus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk negeri kita. Supaya negeri kita dipulihkan oleh Tuhan. Menjadi Indonesia yang maju, menjadi Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Karena doa anak-anak Tuhan di tempat ini. Baik yang di rumah dan semua kita yang mengikuti acara live streaming hari ini. Biarlah kita mau bergerak bersama-sama. Menjadi Indonesia yang maju dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, syukur, dan kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Saya rindu hari ini kita bersama-sama mengambil bagian untuk berdoa. Kalau saudara perlu menangis, menangislah bagi bangsa ini. Karena kasih-Mu atas negeri ini. Supaya Tuhan sungguh nyata bagi negeri kita. Haleluya, haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan. Mari ucapkan berkat bagi bangsa ini. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu, amin, yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya rindu pagi hari ini momentum yang sangat tepat buat kita. Kita berdoa bagi bangsa ini. Saya rindu saudara yang bisa berlutut. Mari kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa bagi bangsa ini. Nyanyikan pujian ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu. Ya Raya nama ya Sikir ya. Tuhan, kami mengasihi bangsa ini. Kami bersatu, katakan ku ucapkan berkat. Ucapkan berkat atas Indonesia. Ya Raya nama ya Sikir. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu pasti terjadi, yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan bagi bangsa ini. Bagi
Raya namanya sikara. Dan membawa doa kami kepada sesuatu pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya Raya namanya, mari kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, sikiraya naya. Ya, mari ucapkan berkat bagi bangsa ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Raya namanya se. Ya Raya namanya sakara ya Raya. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, pertama mari kita mau bersyukur. Bersyukur karena kita boleh ada menjadi bagian dari negeri ini. Bersyukur untuk 75 tahun di mana Tuhan sudah memimpin bangsa kita. Sampai hari ini Ebenezer, Tuhan masih tetap menjagai, memelihara bangsa kita. Melewati tantangan, melewati banyak hal, tapi Tuhan tetap menjagai bangsa ini. Mari bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk negeri kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi negeri kami. 75 tahun kami boleh melihat Engkau menyatakan kuasa perlindungan berkat-Mu bagi negeri kami. Dan kami tahu bahwa Engkau terus akan melanjutkan karya-Mu, kedaulatan-Mu, kasih-Mu bagi bangsa dan negara kami. Indonesia yang kami cintai. Kami percaya Tuhan, bangsa ini ada dalam hati-Mu Tuhan. Bangsa ini ada dalam mata-Mu Tuhan. Kami tahu bangsa ini dirancangkan Tuhan akan dipulihkan. Dan sungguh-sungguh masa depan yang indah. Hari depan yang penuh pengharapan. Mari kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para kepala-kepala daerah, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Mari kita ucapkan berkat. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kami ucapkan berkat, terus berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan, kami ucapkan berkat. Hikmat Tuhan turun atas mereka. Roh yang takut akan Tuhan, Tuhan limpahkan bagi para pemimpin kami. Sehingga mereka jadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang jujur. Pemimpin yang mau mengabdi bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia, bangsa ini lebih baik lagi. Sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Dalam nama Yesus. Kami percaya hati Raja ada di hati-Mu Tuhan. Kemanapun Kau keingini, kesanalah Tuhan akan tertuju bagi para pemimpin kami. Secara khusus di bulan Desember akan terjadi pilkada serentak di berbagai kota di Indonesia. Kami percaya akan ada pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh siap menerobos. Pemimpin-pemimpin yang baru, pemimpin-pemimpin yang dahsyat, pemimpin-pemimpin yang akan jadi berkat di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami. Dalam nama Yesus, kami mau ada perubahan, pemulihan di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Dalam nama Yesus, kami umat-Mu tetap berdoa untuk kami juga seperti pengutusan yang Tuhan berikan bagi umat-Mu. Berdoa dan usahakan kesejahteraan kota. Tuhan, kami mau ngambil bagian kami. Apapun yang kami bisa lakukan. Kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi kami boleh mengambil alih untuk bisa jadi berkat, berdampak dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus.
Secara khusus kita berdoa untuk pandemi COVID yang terjadi, yang masih Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Secara khusus untuk uji tes virus, Tuhan tolong supaya lewat ini semua virus segera didapatkan, sehingga sungguh-sungguh pandemi COVID yang terjadi akan segera Tuhan pulihkan dan selesaikan. Tuhan, kami berdoa bagi pandemi virus COVID-19 yang masih Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kami tahu Tuhan punya waktu, genap waktu-Mu, Tuhan akan memulihkan setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, bangsa ini Tuhan. Di tengah-tengah virus yang sedang terjadi, bahkan belahan dunia manapun mengalami. Kami tahu bahwa bangsa ini pun akan dipulihkan. Berdoa untuk orang-orang yang dipercayakan untuk mempersiapkan, menemukan virus dan mencoba mengujinya Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan campur tangan, sehingga semuanya akan segera terjadi dan sungguh akan ada harapan. Ada harapan bagi bangsa ini. Janji-Mu bahwa Tuhan punya hari depan yang penuh harapan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya di perayaan yang ke-75 tahun ini, di berbagai manapun kota, kami boleh melihat ada kegerakan yang dahsyat. Akan ada tergerakan di mana Indonesia bersatu, tidak tercerai. Walaupun kami berbeda, tapi walaupun berbeda kami satu Tuhan. Karena kami tahu kami adalah warga Indonesia, kami NKRI. Kami mengasihi bangsa ini. Kami tidak mau dipecah belah oleh berbagai apapun juga dalam nama Yesus. Setiap roh-roh yang ingin memecah belah, setiap kelompok-kelompok yang menghancurkan bangsa ini, kami petakan dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa bangsa ini akan dipersatukan dan dipulihkan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Bagi bangsa ini berdiri dan membangun kami kepada sesuatu yang besar. Amin. Mari dengan iman katakan, Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa kami dan mengubahkan hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi. Katakan hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi. Sekali lagi katakan hanya nama-Mu Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami, negeri kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh merendahkan diri kami dan berdoa bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, biar kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan bagi bangsa kami. Haleluya. Kita semua yang bersyukur sama-sama katakan amin. Shalom. Berapa banyak umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa dahsyat penyampaian firman Tuhan yang boleh disampaikan Pastor Benyamin Lumondo di tempat ini. Mari setiap kita umat Tuhan, mari kita berdiri untuk bangsa Indonesia ini. Amin. Biarlah kiranya visi misi pemerintah di ulang tahun Republik Indonesia ke-75 ini boleh dinyatakan, dan Indonesia maju itu boleh segera dinyatakan oleh Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Amin. Ya, terima kasih Pastor Benny yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan bagi setiap jemaat kami yang ada di GKRI Berea maupun jemaat yang ada di rumah. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita akan terlebih dahulu berdoa sebelum kantong kolektan diedarkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi dengan penuh sukacita, agar melalui pemberian kita Tuhan dimuliakan.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lebih hari lebih dahsyat lagi. Tuhan beri kekuatan kesehatan, memberkati rumah tangga, istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah diberkati, tiba saatnya kami mau memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan hati yang sukacita untuk setiap pribadi kita yang akan memberi dengan penuh sukacita, biarlah boleh dipakai, dipergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan buat pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah, boleh bisa juga memberikan persembahan melalui transfer bank, melalui M-Banking, ATM, atau dompet elektronik yang telah disediakan. Silakan Bapak Ibu yang di rumah bisa melakukan scan pada QR RIS yang ada di layar kaca Bapak Ibu di rumah. Melalui dompet elektronik yang Bapak Ibu Saudara miliki, bisa juga melalui Dana, OVO, GoPay, link aja, maupun ShopeePay. Silahkan scan QR RIS tersebut yang tertera di layar kaca Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah yang diberkati oleh Tuhan secara dahsyat luar biasa. Terima kasih untuk persembahan yang boleh diberikan. Kami dari gereja akan memberikan pengumuman sepekan kegiatan gereja di tempat ini dimulai hari Selasa. Seperti tadi firman Tuhan katakan bahwa mari kita ambil bagian untuk kesejahteraan kota, diantaranya melalui doa. Hari Selasa ada ibadah doa dan puasa di tempat ini. Sidang jemaat, mari sama-sama terlibat hari Selasa nanti itu untuk berdoa dan berpuasa dimanapun kita berada. Kita berdoa, berpuasa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, pejabat pusat sampai daerah. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan hikmat dan takut akan Tuhan senantiasa, dan Indonesia maju itu digenapi. Ya, malam harinya hari Selasa tersebut pukul 7 malam setiap sidang jemaat yang bisa datang ke gereja, mari kita akan beribadah doa di tempat ini bersama-sama dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pastikan Bapak Ibu sidang jemaat yang akan ke gereja dalam kondisi tubuh yang sehat. Ya, jangan lupa memakai masker. Hari Jumat ibadah kerabat juga akan tetap diadakan di tempat ini. Setiap petugas boleh mempersiapkan waktunya dan mengundang juga setiap jemaat boleh datang bersama-sama, dan setiap jemaat yang tidak bisa datang bisa mengikuti juga secara live streaming melalui ID Facebook Bapak Gembala di tempat ini, Benyamin Lumondo. Ya, hari Sabtu ada ibadah kaum muda di tempat ini, B Generation, 6:30 malam, mengundang kembali setiap anak-anak muda boleh hadir di tempat ini bersama-sama kita mengadakan ibadah Youth B Generation di tempat ini. Itu sepekan kegiatan gereja di tempat ini, dan minggu ini juga ada umat Tuhan, jemaat Tuhan di GKRI Berea yang berulang tahun. Selamat ulang tahun buat Ibu Nung Rustini pada tanggal 15 Agustus kemarin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam segenap aspek kehidupan, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, apapun yang Ibu lakukan, yakinlah Tuhan akan buat berhasil. Dan Tuhan dimuliakan mulai segenap aspek kehidupan yang Ibu Nung boleh lakukan dan kerjakan. Demikian sepekan kegiatan gereja di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku, dan memperluas
kiranya tangan-Mu menyertai aku, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, ibadah yang sudah kami laksanakan, ibadah yang khusus di mana kami bersyukur menyambut 75 tahun Tuhan mengasihi bangsa ini. Dan Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Pujian penyembahan firman-Mu dalam doa-doa yang kami naikkan. Sungguh kami boleh melihat Engkau nyata di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, meneguhkan setiap kami, sehingga hati kami, mata kami tertuju buat Engkau dan berkata, Tuhan kami tahu Tuhan punya maksud buat setiap kami. Tidak pernah kebetulan bahwa Engkau menempatkan kami ada di negeri ini. Kami tahu bahwa Tuhan sedang mengutus kami. Kami adalah duta-duta kerajaan-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Kami tidak merasa dibuang. Kami merasa bahwa kami ada di tanah di mana kami dilahirkan. Dan kami tahu di tempat inilah kami akan jadi berkat. Dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk umat-Mu, jemaat GKRI Berea. Baik yang ada di gereja maupun di rumah. Semua kami akan diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Kami percaya anugerah kasih setia Tuhan terus Engkau akan nyatakan buat setiap kami. Hari ini kami juga mau berdoa, bersyukur, bersuka cita. Pada minggu ini ada saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 umur lagi dalam kehidupannya, Ibu Nung Tuhan. Kami percaya Tuhan di umur yang bertambah, anugerah kasih setia Tuhan akan semakin dilimpah-limpahkan bagi hamba-Mu Ibu Nung dalam tugas tanggung jawab dalam dunia kesehatan. Kami tahu perlindungan Tuhan nyata bagi Ibu Nung bersama dengan keluarga Pak Cahyo dan ketiga anak mereka. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan akan pakai hamba-Mu Ibu Nung menjadi berkat terang Kristus percaya, sehingga lewat hidupnya nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan buka jalan, campur tangan. Seluruh umat-Mu Tuhan kami percaya, kami semua diberkati oleh Tuhan. Apapun yang pekerjaan kami tahu Tuhan berkati. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, karena Tuhan yang bersama dengan kami. Terus kami berdoa Tuhan, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini sampai nanti Tuhan juga memberkati. Dan seminggu ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami terlalu percaya pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan tetap berlaku buat kami. Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami, Engkau mencukupkan semua apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Saudara yang kasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang daripada Allah yang adalah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus akan terus memimpin, mengurapi kita, menuntun kita dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Kita foto bersama dulu, lalu boleh ganti, itu persiapan. Foto bersama dulu, maskernya merah putih dipakai.